Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini Nesya, Kak Nini, Kak Yuli, dan Kak Fausta mau mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami datang kepadamu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik? Semangat! Mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu.
kita semua. Dan kasih-Nya lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Mari kita pujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Halo adik-adik, sudah pada ikut lomba Paskah belum? Kalau belum, hari ini batas pengumpulannya loh. Ayo cepat buat yang belum ikutan. Buat kelas kecil, ada lomba gerak dan lagu. Seperti ini contohnya. Lalu, buat kelas tengah dan kelas besar, seperti ini. Aku menang sebab Yesus telah menang, kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Jangan lupa nanti filenya diberi nama ya. Lalu kirim ke link di bawah ini. Yuk ikuti ibadah Jumat Agung KAA secara tatap muka yang disertai dengan live streaming pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 jam 9 pagi di ruang utama GIA Dr. Cipto. Untuk pendaftarannya bisa melalui link berikut ini. Atau juga bisa melalui guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan bisa dititipkan mama atau papa pada saat beribadah di gereja. Jangan lupa ditulis KAA ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesusku Panggil. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku
Shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Samuel. Setelah kita menaikkan pujian bagi Tuhan, mari tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sikap duduk yang baik, dengarkan dengan baik ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah berikan kami waktu yang baik, tubuh yang sehat untuk kami boleh memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh berakar, tertanam, dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, tidak terasa ya, kemarin sepertinya habis Natal, tapi sekarang sudah merayakan Paskah. Nah, hari ini Kak Samuel juga akan bercerita mengenai satu rangkaian acara Paskah ya. Nah, cerita ini dimulai ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang ingin merayakan juga memperingati Paskah ya. Hari Raya Paskah pada waktu itu. Kemudian ketika perjamuan malam ya, ketika mereka semuanya sedang menyiapkan untuk makan malam ya, kemudian Yesus berkata satu hal yang cukup mengejutkan dan cukup membuat hati murid-murid merasa sedih. Karena Yesus berkata bahwa banyak murid-murid yang akan tercerai-berai. Ya, Yesus bahkan mengatakan bahwa aku akan membawa engkau dalam pencobaan. Apa ini maksudnya nih? Wah, murid-muridnya gitu ya. Murid-muridnya pada bilang, wah, apa maksudnya guru? Kalaupun kami harus mati, kami tidak akan meninggalkan engkau. Wah, keren ya. Nah, kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu di firman Allah ya. Kita buka bersama-sama ya di Matius 26 ayat yang ke-30. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita lanjut dulu di Matius 26 ayat 36. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat yang 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, sampai di sini dulu kita membacanya firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah baca tadi firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang bagian yang pertama dikatakan bahwa Tuhan akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Itu adalah penggambaran tentang dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri yang akan disalib dan dombanya adalah murid-muridnya yang akan mulai takut karena gurunya sudah nggak ada, Tuhannya sudah nggak ada, gitu ya. Tapi Petrus dengan berani mengatakan bahwa sekalipun mereka semua terguncang imannya, tapi aku tidak. Wah, Petrus keren. Perkataan Petrus ini juga diikuti oleh
murid-murid yang lain, ya Tuhan, aku juga gitu ya. Aku juga ya. Aku ya gitu ya. Aku iya gitu. Wah. Tuhan berkata, Petrus, nah gitu. Nggak usah sampai besok atau gimana. Sesungguhnya pada hari ini juga ketika ayam berkokok, kamu akan menyangkali aku sebanyak 3 kali. Baru Petrus ngomong, Tuhan sudah bilang, aduh nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama. Nanti dulu kamu akan menyangkal aku 3 kali. Wah. Setelah itu Petrus dibawa oleh Tuhan ke Taman Getsemani. Ya, Tuhan memilih cuma Petrus ya dan anak-anak Bapak Zebedius ya, Yohanes dan Yakobus. Diajak 3 orang ini terpilih ya. Tuhan berdoa di Taman Getsemani, dikatakan di firman Allah, Yesus maju sedikit. Maju sedikit itu berarti jaraknya nggak jauh dari murid-muridnya. Dan berdoa kepada Allah. Berdoanya juga simpel. Ya Tuhan, jikalau cawan ini boleh lalu, ya, biarlah lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu simpel. Tidak ada 1 jam atau mungkin 2 jam untuk mengatakan itu ya adik-adik. Tetapi ketika Yesus kembali ke murid-muridnya, didapati, loh Petrus, Yakobus, Yohanes tidur semua. Baru sebentar ditinggal sudah tidur. Tuhan berkata apa? Di ayat yang 41, Petrus, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu pesannya Tuhan kepada Petrus. Dan bukan hanya pada Petrus adik-adik semuanya, tapi kepada kita juga. Ya. Petrus tidak mengerti apa maksud dari Tuhan mengatakan itu, karena dia belum tahu. Setelah itu, ya, akan datang Yudas bersama orang-orang bawa pedang menangkap Yesus untuk diadili, dan pada akhirnya Yesus akan disalib. Dia tidak tahu bahwa berapa jam ke depan dia akan menyangkali Yesus. Dia akan dicobai oleh iblis. Akan ada perempuan yang bertanya kepadanya, Petrus, bukankah kamu ini juga orang yang bersama-sama dengan Yesus itu? Dia tidak tahu bahwa setelah itu juga ada orang, iya, ini kumpulannya orang Nazaret itu. Dia tidak tahu akan ada lagi yang bilang, iya, dari logat bicaramu, kamu adalah orang-orang yang bersama Yesus. Nggak tahu dia. Yang dia tahu adalah Yesusnya luar biasa, Yesusnya membuat mukjizat, Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, Yesus adalah orang yang tidak bisa mati. Gitu pikirnya dia. Ceritanya berlanjut, beneran. Ya, ketika dia sudah tidur 3 kali, ya, Yesus berdoa sampai 3 kali dia tidur terus. Yudasnya datang bawa pedang, bawa orang-orang yang bawa pedang menangkap Yesus. Yesus ditangkap, Petrus mulai dicobai oleh iblis. Ya mungkin di dalam hatinya Petrus, iblis mulai berkata seperti ini, hayo tuh, Tuhanmu ditangkap, Tuhanmu tidak bisa melarikan diri. Wah, harusnya kan ketika Tuhan ditangkap kan, kalau dia memang anak Allah, ya harusnya ada malaikat dong yang menjaga, woi ini anak Allah lah, tidak boleh dipesenuh. Wah, tapi tidak seperti itu. Yesusnya ditangkap, ya dibawa sama prajurit. Petrus mulai takut. Aduh, gimana ya ini ya? Beneran nggak ya ini ya? Guruku ditangkap. Aduh gimana ini? Takut tapi kepo. Wah gitu ya. Gimana ya ini ya guruku ya? Ikut dari belakang, ngintip-ngintip gitu ya. Kira-kira Yesus dibawa kemana? Ngintip-ngintip. Ketika dia mengintip, beneran ada yang berkata, seorang perempuan berkata, lah ini juga salah satu muridnya ini. Petrus bilangnya apa? No, aku tidak muridnya. 1 kali. Kemudian orang yang di sekitarnya juga berkata, iya kok, aku lihat ini kok, ini orang yang bersama-sama dengan Yesus ini. Petrus berkata, tidak, aku bukan. Terakhir kali banyak orang yang berkata, dari logat bicaramu, kamu adalah muridnya Yesus. Dia berkata sambil menyangkali, dia berkata begini, tidak, bahkan aku tidak mengenal dia.
Ketika pertama tadi Kak Samuel berkata, Petrus, orang yang berani mengatakan, sekalipun mereka semuanya bergoncang imannya, aku tidak akan menyangkali Engkau Tuhan. Tapi belum ada 24 jam, belum ada 1 hari, belum ada 1 tahun. Ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili, Petrus sudah takut. Petrus sudah gagal di dalam pencobaan. Dia tidak mengingat pesan gurunya, dia tidak mengingat pesan Tuhan Yesus. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Dia tidak ingat. Yang dia ingat hanyalah ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia takut, dia langsung menyangkali Yesus. Nah, adik-adik, apakah kita pernah sama seperti Petrus? Kita pernah mungkin takut atau malu mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan kita? Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Apakah kamu pernah malu untuk menyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhanmu? Kalau engkau malu, berarti kamu juga sedang sama seperti Petrus menyangkali Yesus. Ya, sedih loh adik-adik menjadi orang yang tidak dianggap. Ya, Tuhan Yesus sudah baik pada kita, memberikan nafas, memberikan berkat, memberikan kesehatan. Ya, tapi kalau kita ada masalah, kita sering lupa, kita tidak berdoa sama Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, kita marah-marah sama mama, kita marah-marah sama papa, kita lupa kalau kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya di surga. Aduh Samuel, kenapa kamu tidak memanggil namaku? Nah, padahal setiap hari Tuhan selalu memberkati kita. Ya, jangan seperti Petrus yang pertama. Jangan pernah menyangkali Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, barang siapa mengaku Tuhan adalah Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, kalau kita menyangkali Dia, waduh, kan kita jadi kayak orang yang plin-plan, ya, atau jadi orang yang munafik. Ya, kita cuma mau menerima berkatnya, tapi kita tidak mau mengakui dari siapa berkatnya. Nah, yang kedua, apakah Petrus berakhir tragis, adik-adik? Tidak, dia menyesal. Ketika dia sudah menyangkali Yesus untuk yang ketiga kali dan dia mendengar ayam berkokok, dia baru ingat, aduh tidak, aku benar-benar menyangkali Tuhanku. Dia menyesal. Penyesalannya terbayarkan ketika Yesus sudah bangkit dan Yesus menemui dia. Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya, aku mengasihimu 1 kali. Yesus bertanya lagi, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Petrus menjawab, ya, aku mengasihimu. Tuhan Yesus bertanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga kali baru dia ingat. Tuhan mengingatkannya bahwa dia pernah menyangkali Tuhan sebanyak berapa? 3 kali. Dan Yesus juga bertanya sebanyak 3 kali. Baru yang terakhirnya Petrus mengatakan, Engkau adalah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah. Engkau tahu apa isi hatiku. Jawabannya Tuhan tetap sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Disitulah titik balik Petrus berubah. Jika adik-adik pernah malu mengakui Tuhan sebagai Tuhan, ya, bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengampuni. Bahkan di akhir hidupnya Petrus adalah orang atau rasul yang hebat. Ya, dia sekali berkhotbah, ribuan orang bertobat. Nah, kalau kamu pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan, jangan pernah takut untuk bertobat. Ya, bertobat, Tuhan ampuni, dan Tuhan akan memakai engkau lebih lagi. Dan yang terakhir, jika adik-adik mengalami pencobaan, jika adik-adik mengalami masalah, ingat, ya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Biarlah Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya di dalam hati kita untuk menguatkan kita, ya. Sekali lagi kita balik buka, ya. Kita baca di Matius 26 ayatnya yang ke-41. Ya, kita baca bersama-sama Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, sekali lagi,
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah menyangkali Tuhan. Dan yang kedua, ingat selalu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Sama seperti Petrus, pencobaan menyangkali Yesus. Karena Petrus tidak berdoa, karena Petrus tidak berjaga-jaga, dia fail. Nah, adik-adik, jangan sama seperti Petrus ya. Tapi ketika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi masalah, langsung berdoa, berjaga-jaga, baca Alkitab, sehingga kalian tidak jatuh di dalam pencobaan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau belajar untuk berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami tidak tidur seperti Petrus, dan kami jatuh di dalam pencobaan Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh tetap kokoh, tetap berdiri yang teguh, dan tetap memegang Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Dan kami boleh menjadi alat saksi bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Berkati anak-anak yang mendengarkan hari ini dengan kesehatan, dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak kesayangan orang tua mereka dan kesayangan-Mu juga Tuhan. Haleluya. Kami terima firman ini dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Yesus